Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan kisah tentang sifat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kemandirian seorang umat muslim, dan tentang perintah untuk berusaha atau bekerja selama masih bisa dan selama masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak videonya berikut ini. Suatu ketika ada seorang pengemis yang berpakaian compang-camping pergi ke kota Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis tersebut dari depan pintu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mempersilahkan pengemis itu untuk masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata si pengemis tersebut dengan rasa iba. Mendengar cerita tersebut, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Hati si pengemis tersebut sangatlah senang dan kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak dan istrinya nanti ketika memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang nabi tersebut. Ia bercerita kepada istrinya bahwa Rasulullah benar-benar orang yang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kelembutan. Kemudian sang istri pun menjawabnya, kalau begitu Bapak besok pergi lagi saja ke rumah Nabi Muhammad. Barangkali besok mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian si pengemis pun menjawab bahwa besok ia akan kembali lagi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi Muhammad. Benar wahai Rasul, bantulah aku lagi wahai Rasul. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada pengemis tersebut. Dengan rendah hati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata, terimalah uang ini, jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengemis itu menjawab, terima kasih ya Rasulullah. Dengan hati gembira, saat disampai di rumah, sang pengemis pun kembali menceritakan kebaikan si Nabi kepada sang istrinya. Mereka berdua untuk memutuskan kembali untuk keesokan harinya pergi kembali ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sang istri pun ikut. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berilah sedekah pada kami wahai Rasulullah, timba istrinya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti bahwa mereka adalah orang yang malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah.
Si pengemis dan istrinya senang karena mereka pikir akan mendapatkan uang banyak dari sang nabi. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW ini muncul dengan membawa sebuah kapak. "Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu," kata Nabi Muhammad SAW. Si pengemis pun terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat pada kapak ini? Yang kuperlukan adalah uang atau makanan, ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW ini berkata, "Kapak ini akan berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan bagi keluargamu." Terang Rasulullah SAW. Pengemis dan istrinya pun tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar bahwa mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasih orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi orang yang tukang meminta-minta. Selagi kita bisa diberi kesehatan dan kekuatan dan kesempatan, mari kita gunakan untuk bekerja dan beramal soleh. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Muhammad SAW memberlakukan seorang pengemis. Kita sebagai umatnya beliau, kita wajib untuk menjalankan semua perintah-perintahnya, karena tidak ada satupun perintah dari Nabi Muhammad SAW yang menyesatkan atau memudaratkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa sebaik-baiknya akhlak seseorang yaitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus bisa mencintai Nabi Muhammad SAW ini seperti yang ada pada syair berikut ini. "Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sapa wonge seneng Kanjeng Nabi, bareng-bareng nang suwarga. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka mari kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini? Di antaranya kita harus selalu berusaha untuk melakukan atau menjalankan semua sunah-sunah Nabi yang sudah terdapat pada kitab-kitab yang ada pada saat ini. Seperti selalu rutin untuk bersolawat dan melakukan sunah-sunah, entah itu dalam hal fi'il ataupun dalam hal perkataan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.